ibadah di gereja, Kak Fendi lebih pilih ibadah online di rumah aja atau ibadah di gereja? Kalau sudah bisa ibadah di gereja, Kak Fendi lebih memilih ibadah di gereja. Kenapa, Kak? Karena selain bisa beribadah, kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, kita bisa sama-sama berkumpul memuji Tuhan. Iya ya, Kak Fendi. Jadi pengen cepat-cepat ke gereja nih. Tapi sabar ya, sekarang belum bisa. Fendi, Noel, bentar lagi ibadah online-nya mulai loh. Ayo, ayo. Siap, Pak. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, kayaknya kita perlu kenalan dulu deh. Kenalkan, nama kakak Kak Jojo. Dan ini teman kakak. Kak Seva. Kalau dipikir-pikir kakak mau tanya. Pasti adik-adik di rumah udah gak sabar kan untuk memuji Tuhan? Aku Kak, aku nggak sabar untuk memuji Tuhan. Wah, Kak Seva juga. Iya. Nah, itu karena sejak Kak Seva percaya bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kakak jadi suka untuk memuji Tuhan dan juga bersuka cita. Oh gitu. Oke deh, jangan lama-lama lagi. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam, cuap, pam 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 pam, cuap, pam 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 pam, cuap, pam pam. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak ajak kita semua berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Seva,
Tadi Kak Seva bilang kalau kita ke sekolah minggu kita bisa ketemu teman-teman ya. Wah, betul sekali Kak Jojo. Setelah Kak Jojo pikir-pikir, kita nggak cuman ketemu teman-teman Kak, tapi kita juga bisa bawa teman baru loh. Betul juga itu. Tuhan Yesus pasti senang karena banyak anak-anak yang datang ke sekolah minggu. Oh iya, Kak Jojo ingat nggak lagu ini? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu. Wah, Kak Jojo ingat. Ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik silakan bangkit berdiri ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Kak Joshua mau tanya nih. Kalau adik-adik bisa bawa teman baru ke sekolah minggu, kira-kira senang nggak? Senang Kak. Karena semakin banyak anak sekolah minggu yang pergi ke sekolah minggu, maka semakin banyak juga anak yang akan diselamatkan dari hukuman dosa karena mengenal Tuhan Yesus. Wah, betul kata Kak Zevanya. Kalau dipikir-pikir, kita membawa teman ke sekolah minggu bukan supaya kita jadi terkenal atau supaya kita dipuji orang lain, tetapi supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan memuji namanya. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Kak Joshua, coba tebak lagu ini ya. Na 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 na. Aku tahu Kak, aku tahu. Kalau nggak salah itu judulnya Dia Harus Makin Bertambah kan? Betul sekali. Yuk kita sama-sama menyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik silakan berdiri. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Kak Sevanya, kenapa sih kok kita harus memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus? Oh, tentu saja karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Tidak hanya itu, kita harus memberitahukan tentang Tuhan Yesus supaya orang-orang yang ada di sana mengetahui bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Oh gitu toh. Iya. Oke deh, kita mau persiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Teman-teman, yuk kita main ikuti sang pemimpin. Yuk, ayo. Let's go. Yang jadi pemimpin aku ya. Jadi teman-teman ikuti semua yang aku lakukan. Oke. Oke, siap. Mantul. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Aduh, Nathan ini loh, dari tadi salah terus. Tahu nih, gitu aja nggak bisa. Lemah, payah. Kamu juga loh, dari tadi nggak ada yang benar. Ayo kita ulangi lagi. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Apakah teman-temanku mengikutiku? Ya. Bagus sekali teman-teman. Sekarang gantian ya. Siapa yang mau jadi pemimpin? Aku. Oke. Ikutlah aku. Ikutlah aku.
bertemu lagi dengan Kak Ella. Tadi Kak Ella dengan teman-teman kakak bermain ikuti sang pemimpin. Kalau menjadi seorang pemimpin berarti harus diikuti oleh orang lain yang kita pimpin. Itulah sebabnya waktu Kak Ella mengatakan ikutlah aku, semua teman-teman kakak mengikuti semua yang kakak lakukan. Begitu juga waktu ada teman kakak yang memimpin, kami mengikuti semua yang dilakukan oleh sang pemimpin. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus yang juga adalah pemimpin hidup kita mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan ikutlah aku, itu bukan berarti kita hanya berjalan di belakang Tuhan Yesus saja. Tetapi mengikut Tuhan Yesus itu mempunyai arti yang jauh lebih dalam. Penasaran kan cerita hari ini? Yuk kita mau berdoa dulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi itu sangat cerah. Tuhan Yesus sedang mengajar di pinggir danau Galilea. Nampak ada banyak orang yang begitu ingin untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, sehingga mereka berkerumun di sekitarnya. Di dekat sana juga ada 4 orang nelayan, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Padahal kita sudah berusaha keras, tapi tidak seekor pun ikan yang kita dapatkan. Sepertinya hari ini bukan hari keberuntungan kita. Padahal cuacanya bagus, pantainya juga teduh. Perbekalan kita lengkap toh? Ya, padahal kita sudah biasa menangkap ikan. Tapi hari ini tidak ada satupun ikan yang kita dapatkan. Yohanes, coba cek jalannya. Mungkin saja ikan-ikannya lari karena jalan kita koyak. Baiklah Yakobus. Sepertinya jalannya tidak ada yang koyak nih. Lagian, waktu kita mendebatkannya, jalan ini bagus kok. Tetapi kenapa ya kita tidak mendapat seekor ikan pun? Ya, hari ini kita tidak makan ikan dong. Ya sudah, ayo kita bereskan jalan ini. Besok kita menjalankan lagi. Mereka pun membereskan jala itu. Kemudian Tuhan Yesus melihat 2 perahu nelayan-nelayan itu di tepi danau. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu Petrus. Petrus, bolehkah engkau menjalankan perahu ini agak jauh ke tengah danau, supaya aku boleh mengajar orang-orang ini dari atas perahu? Baik, Guru. Yesus pun duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ketika Tuhan Yesus selesai mengajar dan orang-orang sudah pulang, Ia meminta Petrus untuk menjalankan perahunya ke bagian danau yang dalam. Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Menurut adik-adik, bagaimana perasaan Petrus dan nelayan-nelayan yang lain ya? Sebelum ini, semalaman
mereka telah bekerja keras, tapi tidak ada satupun ikan yang mereka dapat. Mereka lelah, putus asa. Mungkin mereka ingin untuk segera pulang dan tidur. Coba kita dengarkan perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Apakah Tuhan Yesus sudah tahu tentang hal itu? Menurut Kak Ella, Tuhan Yesus pasti sudah tahu. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus menyuruh para nelayan itu untuk menangkap ikan lagi kalau Tuhan Yesus tidak tahu bahwa mereka belum menangkap seekor ikan pun. Apakah adik-adik pernah berkata seperti Petrus ketika mama atau papa menyuruh adik-adik untuk mencoba melakukan suatu hal yang sulit? Misalnya, belajar untuk mengeja kata atau belajar untuk bermain sepeda. Adik-adik, kalau pernah, pasti adik-adik tahu perasaan Petrus dan para nelayan yang lain ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala kembali. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, tidak ada gunanya lagi untuk menangkap ikan. Tetapi lalu dia berkata, Tapi karena kau menyuruhnya, aku akan menurunkan jala ini lagi. Ternyata Petrus menaati Tuhan Yesus. Kenapa Petrus taat ya? Sewaktu perahu semakin menjauh, Petrus sedang membayangkan apa yang dilakukannya semalaman bersama dengan nelayan-nelayan yang lain. Teman-teman, ayo kita tebarkan jalannya. Baiklah. Tiga, dua, satu. Sepertinya kita dapat banyak ikan nih. Yang penting sekarang kita angkat dulu jalannya. Loh, kok nggak dapat sama sekali ikan? Coba sekali lagi. Ayo. 3, 2, 1. Padahal ikannya benar-benar gak ada. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus menyuruh kita melakukannya? Tapi kita turutin sajalah. Ayo. Hah? Apa itu? Wow. Yohanes, Yakobus, ayo bantu. Siap. Mengapa Petrus membutuhkan bantuan ya? Waktu keempat nelayan tersebut mengangkat jala itu, ada banyak sekali ikan sehingga mereka harus menuangnya ke dalam 2 perahu. Perahu-perahu itu menjadi penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam loh. Mereka belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Apakah menurut adik-adik Tuhan Yesus melakukan mujizat itu supaya Petrus dan nelayan-nelayan lainnya mendapatkan banyak ikan untuk dijual supaya mereka mendapatkan banyak uang? Tidak loh. Ternyata Tuhan Yesus melakukannya supaya mereka mengerti bahwa Dialah Allah itu sendiri. Hanya Allah yang dapat menguasai alam, ikan-ikan di laut, matahari, dan hujan. Aku sedang berada di hadapan Allah semesta alam. Ya kudus,
kepadaku, karena aku ini orang berdosa. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Tapi, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan penjala manusia ya? Adik-adik, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa Dia akan memakai Petrus dan nelayan-nelayan yang lain untuk menjadi murid-murid Tuhan. Untuk belajar dari Dia, untuk melayani Dia, dan terlebih untuk memberitahukan tentang Dia kepada orang lain. Ketika para nelayan itu bersama dengan Tuhan Yesus tiba di tepi danau, mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk mengikuti Dia karena Dia mau memimpin hidup kita. Bagaimana kita dapat membawa orang lain kepada Tuhan Yesus? Dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Bagaimana kita dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Kita yang telah mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, mari ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Dia telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Ayo kita katakan sekali lagi. Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Dia telah menyelamatkan kita dari dosa kita. Tuhan Yesus juga memberikan kita hidup yang kekal supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus, yuk kita pergi ke sekolah minggu. Meskipun saat ini masih masa corona, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa sekolah minggu online. Yuk adik-adik, ajak temanmu untuk ikut ke sekolah minggu supaya mereka juga dapat mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau sekarang mungkin sudah ada gereja yang sudah dibuka. Nah, adik-adik bisa memanggil teman-teman untuk ikut sekolah minggu juga. Tapi dengan satu peraturan, ikuti semua yang telah ditetapkan. Misalnya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan. Adik-adik, satu lagi. Ketika kita menceritakan Tuhan Yesus, kita juga dapat menunjukkan kepada orang lain melalui sikap kita. Kalau adik-adik suka berbohong kepada orang lain atau jahat kepada orang lain, maka kata-kata adik-adik tentang Tuhan Yesus tidak akan didengar orang. Tetapi kalau adik-adik mengasihi, menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan dengan cara membaca Alkitab, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, mengasihi mama dan papa, menuruti mama dan papa dan kakak adik di rumah, dan menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua. Nah, adik-adik dapat menunjukkan kasih itu kepada orang lain sehingga orang lain dapat melihat Tuhan Yesus di dalam diri adik-adik dan mereka bisa mengenal tentang Tuhan Yesus melalui adik-adik semua. Adik-adik, supaya kita ingat dengan cerita hari ini, kita mau ayat hafalan dulu ya. Di dalam Matius 4 ayat 19. Sekali lagi, Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi ya, Matius 4 ayat 19.
Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, adik-adik, kakak sudah lampirkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini ya. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk print. Di situ kakak lampirkan ada gambar ikan-ikan yang ada ayat hafalannya. Adik-adik bisa gunting dan tempel di kertas. Setelah itu adik-adik bisa buat gantungannya sendiri dan gantung di kamar atau di tempat yang bisa adik-adik selalu lihat, supaya adik-adik selalu ingat dengan cerita hari ini ya. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan kita. Yuk kita berdoa dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lipat yang manis. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Selesailah sekolah minggu, ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, ibadah online kita. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Dah.